Blok 2 yang terkasih, salam Patunggilan. Mari kita memulai kebaktian kita pada malam hari ini dan mengawalinya dengan panggilan ibadah. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama saja. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Bapak Ibu, warga Blok 2 yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita membaca firman kita yang diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai yang ke-16. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai yang ke-16. Sebelumnya itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami untuk kebaktian pada malam hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami, beri hikmat, akal, budi, pengetahuan pada diri kami. Sucikan hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti firman yang kami baca pada malam hari ini ya Tuhan. Mampukan kami tidak hanya sebagai pembaca firman, tapi juga sebagai pelaku firman. Berfirman-Nya ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Mari kita simak Bapak Ibu firman Tuhan dari Hakim-Hakim 2 ayat ke-6 sampai ke-16 dengan judul perikop orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka.
sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat 51, bait yang pertama dan yang kedua. Kitab Suci Hartaki. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat nas dari bacaan yang sudah kita baca pada malam hari ini diambil dari ayat yang ke-16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Dan tema renungan kita pada malam hari ini adalah amnesti. Apa yang dimaksud dengan amnesti, Bapak Ibu? Amnesti adalah suatu pengampunan. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah Republik Indonesia pernah menjalankan yang dinamakan amnesti pajak atau pengampunan pajak. Tujuan program ini adalah untuk menambah pemasukan negara melalui penerimaan pajak. Wajib pajak yang selama ini tidak melaporkan hartanya sesuai dengan ketentuan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaporan dengan dikenakan tarif yang relatif ringan. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi warga negara yang selama ini menyembunyikan asetnya untuk lepas dari jerat hukum. Dengan melaporkan hartanya secara sukarela, segala sanksi dan denda perpajakan yang memberatkan mereka akan dihapus. Seperti program tax amnesty atau pengampunan pajak dari pemerintah, Allah juga menawarkan pengampunan bagi kita dengan wujud dari kasih-Nya kepada manusia, yaitu dengan anaknya yang tunggal, memberikan kita jalan pengampunan melalui Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini adalah bukti bagaimana Allah peduli terhadap umat ciptaannya. Dalam bacaan kita yang sudah kita baca tadi, diceritakan bagaimana umat Israel selalu kembali lagi menyembah berhala, selalu dan selalu. Tapi Tuhan selalu dan selalu mengampuni umatnya Israel. Tuhan tidak ingin manusia jatuh dalam kesengsaraan karena dosa-dosanya. Namun tidak seperti slogan ungkap tebus dan lega,
dalam teks amnesti setelah menerima pengampunan dari Tuhan, manusia tidak serta-merta terbebas dari tanggung jawab. Tanggung jawab apakah itu? Tanggung jawab untuk bersedia mengampuni sesama. Tuhan Yesus menegaskan hal ini melalui sebuah perumpamaan. Hamba yang tidak mau mengampuni sesamanya akan diserahkan kepada algojo untuk dihukum oleh tuannya. Tuhan kita meneladani kasih pengampunannya. Kalau Tuhan sudah memberikan pengampunannya untuk kita, kita wajib memenuhi tanggung jawab kita untuk mengampuni sesama kita. Berat memang mengampuni sesama kita yang menyakiti hati kita, Bapak Ibu. Tapi itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita harus mengampuni. Dan kalau kita tidak mengampuni, Tuhan sudah memperingatkan kita. Seperti yang sudah kita baca tadi, kita akan diserahkan kepada algojo untuk dihukum oleh tuannya. Kita tentu tidak mau untuk dihukum oleh Tuhan karena kita tidak mengampuni. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus punya tanggung jawab yang berat itu untuk kita laksanakan. Kita harus mau mengampuni sesama kita. Tuhan menghendaki kita berbela rasa terhadap sesama, memberikan pengampunan yang telah kita terima. Marilah kita menjaga kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan menjadi pribadi yang penuh dengan pengampunan kepada sesama. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah pada malam hari ini. Memberikan tanggung jawab kepada kami untuk mengampuni sesama kami, di mana Engkau sudah mengampuni kami melalui anak-Mu yang tunggal, yang telah rela mati di kayu salib itu menggantikan kami. Mampukan kami memikul tanggung jawab kami ya Tuhan, untuk mengampuni sesama kami. Secara manusia berat untuk kami lakukan, tapi itu yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Ajari kami ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami, untuk mampu mengasihi, mengampuni sesama kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita yang diiringi dari pujian dari Kidung Jemaat nomor 302. Ku beri persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bawa bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan terhadap bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda COVID-19. Tuhan campur tangan sehingga semakin hari tidak semakin bertambah, tetapi semakin hari semakin berkurang. Tuhan juga jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi terhadap bangsa dan negara kami, korupsi yang melanda, terorisme maupun bencana alam. Tuhan campur tangan sehingga kami bangsa Indonesia dapat berjalan seturut rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bawa Bapak Ibu kami, saudara-saudara kami, serta anak cucu kami yang saat ini sedang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun berada di rumah. Tuhan jamah, Tuhan berkati dengan bilur-bilur-Mu sehingga kami dapat sembuh dan dapat beraktivitas kembali seturut rencana dan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bawa gereja kami, GKJ Wisimo Mulyo, ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan rencana-rencana gereja kami, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Yang sudah terlaksana, terima kasih Tuhan memberkati, dan yang belum terlaksana, Tuhan campur tangan sehingga dapat terlaksana seturut rencana dan kehendak Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta, para majelis, penatua, diaken, guru sekolah minggu, pengurus blok dari blok 1 sampai blok 9 yang bekerja di ladang-Mu. Berkati Tuhan pekerjaan mereka di ladang-Mu sehingga menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadirat-Mu, dan berkati mereka pribadi lepas pribadi sehingga berkat-Mu tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang sangat baik, pada saat ini kami juga bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami yang begitu melimpah, sehingga pada saat ini Engkau perkenankan kami untuk membawa persembahan kami di hadirat-Mu. Untuk itu ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh layak untuk menjadi sarana dalam pelayanan dan pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, sehingga nama-Mu semakin dikenal dan dipermuliakan. Berkati juga ya Tuhan tangan-tangan yang sudah mempersembahkan sehingga hidupnya semakin berkelimpahan. Tuhan, terima kasih kami sudah melaksanakan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Itu semata-mata karena kasih karunia-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, dan yang mengajari kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Marilah Bapak Ibu, sebelum mengakhiri kebaktian kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410, bait yang pertama saja. 410 bait yang pertama saja. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih memberi kita kasih karunia dan rahmat. Roh Kudus sumber hikmat memberi kita kebijaksanaan dan damai sejahtera.